Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Halo, apa kabar semuanya? Saya harap semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kembali lagi bersama saya Raden Radisa Muhammad Sakifatullah dalam acara Ngobrol Pemikiran Islam KPI A4. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang kisah kesombongan Korun sehingga membuat Allah murka. Yang saya kutip dari buku yang berjudul Kisah-Kisah Al-Quran, Pelajaran dari Orang-orang Terdahulu Jilid 1, karya Dr. Salah Al-Khalidi, di halaman 158. Korun ini bisa dibilang masih sepupunya dari Nabi Musa alaihissalam. Baik Nabi Musa maupun Korun masih keturunan dari Nabi Yakub. Nama lengkapnya ialah Korun bin Yashab bin Kohits. Korun sering disebut dengan Munawir karena keindahan suaranya dalam membaca kitab Taurat. Awal kehidupannya, Korun ini sangatlah miskin dan memiliki banyak anak. Beliau adalah pengikut Nabi Musa alaihissalam yang taat. Namun, karena kondisinya yang serba kekurangan, beliau mendatangi Nabi Musa untuk memohon agar Nabi Musa berdoa kepada Allah untuk memberinya rezeki. Doa Nabi Musa pun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kehidupan Korun pun berubah 180 derajat menjadi orang kaya yang sangat kaya raya. Setelah dikaruniai banyak harta, ia malah berbalik menjadi orang yang sombong. Korun beranggapan bahwa harta yang dimilikinya itu merupakan hasil dari usahanya sendiri. Dikisahkan di dalam Al-Quran bagaimana Korun memilih pakaian terbaiknya. Pada suatu hari Korun pergi ke pekarangan istananya yang sangat luas dan dia berjalan-jalan memilih kudanya. Dan dia berkata, "Kuda itu yang di sana, kuda yang memiliki bulu paling putih. Aku ingin menaiki kuda itu sekarang." Para penjual kuda pun dengan cepat menghias kuda itu dengan berbagai macam pernak-pernik. Andaikan orang-orang di jalan melihat kuda putih itu, tentu mereka akan terkagum-kagum melihatnya. Hingga tak lama kemudian Korun menaiki kuda putih itu dan berkata, "Wahai tentara-tentaraku, datanglah kemari." Kemudian dia menunjuk tentara-tentara terbaiknya. Lalu tentara-tentara itu berbaris mengikutinya dari belakang. Kemudian menunjuk 10 orang pria kekarnya dan berkata, "Bawalah semua harta-hartaku. Hari ini aku ingin menunjukkan harta-hartaku pada orang-orang. Bawa semua emas, perak, perunggu, barang-barang mewahku, koleksi pribadiku, dan yang lainnya. Aku ingin kalian membawa semuanya. Bahkan kalian semua para tentara juga harus ikut membawanya. Ketika kita lewat, aku ingin semua orang terkagum-kagum melihat banyaknya hartaku." Korun membawa semua harta yang dimilikinya. Ada rubi, permata, mutiara, emas, dan berbagai bentuk yang lainnya. Ketika dia berparade berkeliling kota dari istananya, orang-orang di jalan melihatnya sambil berkata, "Lihatlah semua ini. Andai saja kita mempunyai apa yang Korun miliki." Mereka sangat menginginkan harta itu. Seluruh kota menyaksikannya. Dan di antara mereka juga ada orang yang ahli agama sambil menasihati orang-orang tersebut dan berkata, "Janganlah meminta seperti itu. Sesungguhnya apapun yang Allah berikan kepadamu sudahlah cukup." Korun keluar membawa semua hartanya dan orang-orang di jalan melihatnya dengan terkagum-kagum. Ada orang di sisi kanan dan di sisi kiri, sedangkan rombongan Korun berada di tengah-tengahnya. Ketika dia merasakan keangkuhan yang paling tertinggi, Allah memerintahkan bumi untuk menelannya. Tiba-tiba bumi bergemuruh, jalanan mulai retak. Retakan itu semakin membesar sehingga terbentuklah sebuah lubang yang menganga. Lubang yang besar itu pun
menelan Korun beserta semua tentaranya, kunci-kuncinya, harta-hartanya. Bahkan Allah memerintahkan bumi untuk menelan istananya. Dan orang-orang yang sedang mengamati, beberapa dari mereka mulai berlarian. Tapi pada akhirnya mereka semua sadar bahwa bumi hanya menelan Korun beserta hartanya. Kemudian bumi kembali seperti semula, seakan-akan tidak ada yang terjadi. Orang-orang pun sangat terkejut. Allah telah menunjukkan kebesarannya kepada Korun dan orang-orang yang menyaksikannya, bahwa tidak ada yang bisa menandingi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang bisa kita ambil dari kisah ini ialah, yang pertama, janganlah kita sombong ketika kita sudah sukses. Dan janganlah kita melupakan kodrat Allah, karena pada dasarnya semua yang sudah kita miliki saat ini ialah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak perlu sibuk untuk berlomba-lomba dalam kemegahan dan kekayaan. Sibuklah berlomba-lomba dalam berbagi, bersedekah, berwakaf, dan amal kebaikan yang lainnya. Berlomba dalam kemegahan akan berujung pada penyesalan, sedangkan berlomba dalam kebaikan akan berakhir pada kebahagiaan. Demikian kisah ini saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.